Halo semuanya, gue Dani dan selamat datang di channel Portal Kartun. Nah, beberapa waktu yang lalu, gue sudah sempat membuatkan video pembahasan mengenai keseluruhan alur cerita mengenai animasi Murder Drone. Nah, buat kalian yang belum nonton video tersebut, kalian bisa cek aja video gue yang ini. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas mengenai dua sosok antagonis utama dari serial tersebut, yaitu Sin dan juga The Absolute Solver. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai origin dari semua istilah ini. Nah, jadi dalam dunia Murder Drone, terdapat sebuah prosedur yang dibuat oleh perusahaan Jesse Jensen untuk menyingkirkan para drone pekerja yang sudah tidak akan digunakan kembali. Prosedur ini harus dijalankan dengan benar, karena kalau tidak, ada kemungkinan para drone pekerja ini akan berubah menjadi zombie drone. Nah, zombie drone sendiri merupakan drone pekerja yang awalnya sudah dimatikan sistemnya, tapi dikarenakan ia dibuang secara tidak proper, maka dari itu sistem hardware dan juga software dari drone tersebut akan kembali aktif dan drone itu akan mengalami booting hingga aktif kembali. Nah, pada umumnya, hal ini biasanya hanya akan membuat drone tersebut kembali aktif, namun tidak dapat berperilaku seperti dirinya ketika masih hidup, atau dengan kata lain, drone tersebut tidak memiliki kesadaran penuh dan bertindak layaknya zombie. Nah, tapi dalam beberapa kasus tertentu, zombie drone ini bisa menghasilkan sebuah ancaman yang sangat berbahaya karena dengan kembali aktifnya sistem dari drone tersebut, hal ini dapat memicu terbentuknya sebuah program baru yang memiliki kesadaran penuh. Hal ini pun terjadi kepada salah satu drone yang bernama Sin. Sin awalnya merupakan drone pekerja yang telah dibuang secara tidak layak. Di dalam tumpukan mayat drone, ia pun kembali aktif tapi dengan kesadaran yang mandiri. Bangkitnya Sin ini ternyata juga bersamaan dengan munculnya sebuah sistem atau program atau virus yang bernama The Absolute Solver. Nah, sebelum kita lanjut, gue ingin memberikan sedikit penjelasan atau klarifikasi mengenai topik yang rumit ini. Pertama, apa yang terjadi kepada Uzi pada episode keempat yang berjudul Cabin Fever itu bukanlah bentuk penuh ataupun bentuk lain dari zombie drone. Pada saat episode tersebut pertama kali rilis, para fans awalnya menduga bahwa kata zombie drone yang berada di dalam sebuah kaset VHS yang ditemukan oleh Anne merujuk kepada fenomena yang terjadi kepada Uzi. Yang padahal, zombie drone sendiri hanyalah fenomena dari seorang drone yang bangkit kembali setelah ia dinonaktifkan. Dengan penjelasan ini, kita seharusnya sudah bisa memastikan bahwa satu-satunya zombie drone yang aktif secara penuh dalam serial ini adalah Sin itu sendiri. Nah, yang kedua adalah mengenai apakah Sin dan juga The Absolute Solver merupakan satu sosok atau dua sosok yang berbeda. Perdebatan ini telah berjalan sejak lama dan bahkan masih terus menjadi perdebatan hingga sampai saat ini. Ada yang masih yakin bahwa mereka ini sebenarnya adalah satu individu yang sama, tapi ada juga yang menganggap bahwa mereka ini merupakan dua entitas yang berbeda. Dikarenakan hal inilah, penjelasan ini mungkin bisa dianggap subjektif karena setiap orang memiliki sudut pandang masing-masing. Kalau dari gue pribadi, gue menganggap bahwa mereka ini merupakan dua sosok yang berbeda, namun dalam satu tubuh yang sama. Apa yang gue maksud di sini adalah Sin merujuk kepada sosok individu yang memiliki tindakan tersendiri, sedangkan The Absolute Solver merujuk kepada sebuah kekuatan jahat yang muncul dari dalam tubuhnya Sin ketika ia bangkit kembali. Itulah kenapa gue masih sering kali merujuk The Absolute Solver sebagai sebuah virus yang dapat menjangkiti para drone yang lain. Buat kalian yang masih bingung, simpelnya Sin ini merupakan karakter mandiri dan merupakan satu-satunya zombie drone yang memiliki kesadaran penuh, sedangkan The Absolute Solver sendiri adalah kekuatan yang dimiliki oleh Sin. Nah, lanjut ke pembahasan utama. Setelah Sin bangkit, ia pun keluar dari tumpukan mayat dan diadopsi oleh Tessa hingga menjadi drone pekerja dengan tampilan seperti seorang pelayan atau maid. Nah, tapi tanpa alasan yang begitu jelas, Sin langsung mengadopsi sifat yang jahat dan memiliki sebuah rencana besar untuk melawan umat manusia serta menghancurkan alam semesta. Jadi ya, kita bisa anggap kalau Sin ini adalah sosok villain yang memiliki motif yang sederhana dan juga murni jahat. Agak cukup disayangkan sih, karena di sepanjang cerita ini berjalan, kita nggak begitu mendapatkan pendalaman yang lebih dari karakternya ini. Nah, dalam rencananya ini, Sin mulai mengembangkan kemampuan The Absolute Solver miliknya untuk bisa memiliki kemampuan yang lebih dahsyat lagi. Ia awalnya mencoba untuk menjangkiti para drone pekerja di rumah keluarganya Elliot dengan virus tersebut, yang mana ini membuat sistem keamanan dari para drone ini mengalami kerusakan. Pada proses ini, para drone akan mengalami booting sama seperti ketika Sin kembali aktif, tetapi setelah itu, mereka masih bisa berjalan seperti drone yang normal. Dengan rusaknya sistem keamanan, para drone ini pun bisa dikendalikan oleh Sin kapan saja apabila ia membutuhkan mereka. Setelah itu, Sin membuat sebuah ruangan bawah tanah yang awalnya digunakan untuk mengurungnya menjadi sebuah ruangan percobaan di mana ia melakukan berbagai macam eksperimen dan juga modifikasi terutama kepada N, J, dan juga V di mana mereka dihapus ingatannya agar tidak mengingat apa yang terjadi pada saat itu.
Selain itu, ia juga mengembangkan kekuatannya sendiri hingga ia dapat memanipulasi virus The Absolver untuk bisa memiliki kemampuan super. Kemampuan yang pertama adalah manipulasi dan sekaligus menumbuhkan biomasa. Seperti yang kita tahu, drone pekerja adalah sebuah robot yang 100% isi tubuhnya terbuat dari material industri. Nah, tapi ketika para drone ini terkena virus The Absolver, mereka bisa menumbuhkan dan juga memunculkan biomasa atau bahan organik dari dalam tubuh mereka. Nah, bahan organik yang pertama kali terbentuk adalah inti jantung mereka sendiri. Ketika inti jantung tersebut dicabut atau tubuh fisik dari drone tersebut telah mati, maka inti jantung itu akan masih tetap aktif dan dapat dikendalikan oleh Shin. Ketika hal itu terjadi, maka Shin dapat membentuk ulang tubuh fisik dari drone yang telah mati menjadi sebuah bentuk baru yang sering disebut sebagai The Eldritch Form. Setelah terbentuknya inti jantung, virus ini juga dapat membuat drone yang terjangkiti akan memiliki beberapa fitur yang aneh dan juga beragam. Salah satu kasus ini adalah Uzi yang mampu mengeluarkan sebuah sayap dan sekaligus ekor organik dari dalam tubuhnya. Selain menumbuhkan biomasa, kemampuan lain yang diberikan oleh virus ini adalah telekinesis. Cara kerja dari kemampuan ini adalah seorang drone akan membentuk sebuah hologram kode dari objek yang dia pilih, dan objek tersebut dapat ia kendalikan mulai dari diangkat, dilempar, hingga yang paling advance adalah manipulasi dan juga duplikasi. Nah, bentuk lain dari kemampuan ini adalah sang pengguna dapat membentuk ulang tubuhnya menjadi sebuah bentuk hologram dan dapat melakukan teleportasi dengan sangat cepat. Kemampuan ini paling sering digunakan oleh karakter doll yang membuat dirinya menjadi salah satu karakter drone yang paling lincah di serial ini. Nah, kemampuan terakhir yang diberikan oleh virus ini adalah kode 0 atau The Singularity. Dari semua kemampuan yang diberikan, bisa dibilang ini merupakan yang paling kuat dan sekaligus paling diincar oleh Shin. Singkatnya, kemampuan ini hampir mirip seperti telekinesis, di mana penggunanya dapat membentuk sebuah kode hologram dengan tulisan kata 0. Nah, tapi alih-alih memanipulasi atau menggerakkan sebuah objek, kode 0 ini akan membentuk sebuah lubang hitam atau The Singularity yang dapat melenyapkan sebuah objek atau area yang terkena kode hologram tersebut. Level tertinggi yang dapat dihasilkan oleh kemampuan ini adalah menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar yang bahkan dapat melenyapkan semua kehidupan organik hingga mampu membuat sebuah planet hancur. Oh ya, sedikit tambahan, selain beberapa kekuatan barusan, para drone yang terkena virus ini akan memiliki kemampuan regeneratif yang tinggi, serta mereka akan memiliki rasa haus atau lapar terhadap hal-hal tertentu. Nah, rasa haus dan lapar ini sepertinya dapat dikendalikan atau diubah-ubah oleh Shin tergantung kebutuhannya. Ambil contoh, ketika ia melawan para umat manusia, ia memprogram para drone yang terkena virus ini untuk memiliki rasa haus dan juga lapar terhadap darah manusia. Nah, tapi ketika ia sedang menginvasi planet Copper 9 yang hanya diisi oleh para drone pekerja saja, ia pun membuat para drone yang ia kendalikan untuk bisa memiliki rasa haus dan lapar terhadap oli yang ada di dalam tubuh drone pekerja. Dengan semua perbekalan ini, Shin memasukkan inti tubuhnya ke dalam tubuh Tessa, dan ia pun menciptakan pasukan drone yang sangat sulit untuk dikalahkan yang bernama Disassembly Drone. Nah, uniknya, walaupun para drone ini telah dimodifikasi dan memiliki The Absolver, tetapi mereka tidak mampu untuk melakukan telekinesis dan juga 0. Mereka hanya memiliki kemampuan regenerasi saja dan sekaligus manipulasi tubuh mereka. Nah, walaupun demikian, hal ini sudah cukup bagi Shin untuk bisa mengalahkan umat manusia dengan sangat mudah. Setelah para manusia kalah, Shin akan menggunakan kemampuan 0 atau The Singularity ke planet yang ia singgahi, dan hal ini membuatnya dapat melahap semua hal yang ada di planet tersebut. Nah, meskipun terlihat seperti tidak terhentikan, tapi untungnya para manusia sempat berhasil menemukan cara untuk bisa melawan Shin sebelum mereka semua punah. Cara tersebut adalah dengan menyuntikkan sebuah USB berbentuk sebuah salib ke tubuh drone yang telah terkena virus The Absolver. Dalam USB tersebut, terdapat sebuah patch yang akan merubah kode dari virus dan juga drone tersebut. Dengan begitu, Shin tidak akan bisa mengendalikan mereka, serta para drone ini masih bisa mempertahankan kemampuan The Absolver. Nah, tapi sayangnya, hal ini hanya baru bisa dilakukan kepada dua subjek saja, yaitu Yeva dan juga Nori. Keduanya kini memiliki kemampuan virus tersebut dan tidak dapat dikendalikan oleh Shin. Tidak hanya itu saja, keduanya pun juga mewarisi virus ini kepada penerus mereka, yaitu Doll dan juga Uzi. Nah, hal yang sangat unik dari fenomena ini adalah keduanya ternyata memiliki tingkatan virus yang berbeda. Doll memiliki tingkatan yang lebih rendah, yang mana ini membuatnya hanya mampu memiliki kemampuan regenerasi dan juga telekinesis saja. Nah, sedangkan untuk Uzi, ia memiliki tingkatan virus yang lebih tinggi, yang mana ini membuatnya mampu memiliki semua kemampuan The Absolver, tapi di waktu yang bersamaan, hal ini pun juga membuatnya dapat lebih mudah untuk dikendalikan oleh Shin. Dengan adanya sosok Nori dan juga Yeva yang dapat memberikan ancaman serius, Shin terpaksa harus mengirim semua pasukannya untuk bisa menghancurkan ancaman tersebut.
Nah, walaupun telah mengerahkan semua kekuatannya, tapi pada akhirnya Shin dapat dikalahkan oleh sang karakter utama kita dan kini kesadarannya harus menetap di dalam tubuhnya Uzi. Nah, jadi begitulah seluruh sejarah singkat atau profil dari karakter Shin dan juga The Absolute Solver dari serial Murder Throne. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ada informasi yang gue sampaikan ini terdengar salah atau kurang? Kalau misalnya ada, mohon koreksi gue di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!